Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini kabarnya, Nak? Sehat, Bu. Tetap sehat, oh puji Tuhan. Ibu harapkan di tengah kondisi pandemi kita sekarang ini semuanya supaya senantiasa menjaga prokes. Prokes yang digaung-gaungkan itu sekarang seperti apa ya, anak-anak? 3M. 3M. Mencuci tangan, lalu pakai masker, Bu. pakai masker, lalu menjaga jarak ya, Nak. Oke, Ibu harapkan semuanya supaya tetap menerapkannya dalam keseharian kita ya, Nak. Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Ketua kelas, Pak Samsul Bahri, untuk memimpin doa pelajaran kita. Oke, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat Pak Samsul. Oke, Iya. kemudian Ibu mau lihat kehadiran Ananda semuanya. Hadir semua kan, Nak? Untuk sekretaris Ibu Hardila, hadir semua, Nak? Coba diperhatikan temannya. Ada yang tidak hadir nggak? Ini semua, Bu. Oh, hadir semua. Berarti pada sehat semua kan? Oke. Oke, semoga kehadirannya tetap dipertahankan ya. Iya, Bu. Kemudian Ibu akan bertanya. Anak-anak Ibu semuanya pasti sudah sering mendengar tentang persegi panjang. Ada gak yang bisa mendefinisikan apa itu persegi panjang? Coba siapa yang bisa, Nak? Kalau persegi itu ukurannya sama. Persegi itu sisinya sama ya? Iya. Keempat sisinya, Bu. Keempat sisinya sama. Yang lain untuk persegi panjang. Persegi panjang, siku-sikunya 90 derajat, Bu. Oh. Sudut-sudutnya 90 derajat semuanya, Bu. Yang lain, ada yang lain tentang sisinya? Dua sisinya sama panjang, Bu. Dua sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kenapa Ibu menanyakan tentang persegi dan persegi panjang? Ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Bangun ruang sisi datar. Ini bangun ruang sisi datar yang kita bahas di sini adalah tentang kubus dan balok. Di sini ada kompetensi inti yang akan dicapai. Kompetensi dasarnya adalah membedakan dan menentukan luas, permukaan, dan volume bangun ruang sisi datar. Di sini bangun ruang sisi datarnya ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian 49-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini yang pertama menemukan jaring-jaring kubus dan balok melalui benda konkret. Yang kedua, menemukan turunan rumus luas permukaan balok dan kubus. Yang ketiga, menghitung luas permukaan kubus dan balok. Sebelumnya perhatikan dulu video berikut ini. Nampak, Nak, videonya? Oh, nampak ya. Iya, ini batu bata. Lalu yang berikutnya ada kotak tisu, tempat tisu. Ada kotak sepatu,
kemudian ada lemari. Ini ada kulkas. Ini apa namanya, Nak? Rubik. Oh, rubik. Ini Keranjang pakai kotor bu. keranjang pakaian kotor. Yang berikutnya Dadu bu. dadu. Ini juga, ini apa? Keranjang juga ya kan? Nah, itulah beberapa contoh kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian semalam itu sudah memberitahukan lewat grup kita tentang LKPD. Ibu sudah membagikan LKPD, di mana LKPD ini yang dibutuhkan itu nanti sudah harus disediakan benda di sekitar yang berbentuk kubus dan balok. Di sini, nah diperhatikan, nampak kan, Nak? Kegiatan 1, nampak LKPD-nya? Nampak bu. Oh, Nampak bu. nih ada 6. Ini juga termasuk kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari kan? Ya bu. Nah, di sini disuruh tuliskan nama masing-masing gambar. Ini dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya ibu akan bagi. Silakan disimak ya, Nak. Kelompok 1 Ayu Arianus, kelompok 2 Arianti Dedi, kelompok 3 Hardila Bu Irma, kelompok 4 Bu Musdalifah Pak Mairio, kelompok 5 Pak Samsul Bu Rowli. Nah, itulah nama-nama kelompoknya ya, Nak. Nah, silahkan dijawab, didiskusikan apa nama-nama benda ini. Ini biasa ditemukan. Ibu rasa waktunya sudah langsung bisa dijawab kan, Nak? Untuk kelompok 2, coba dijawab nomor 1. Tuliskan nama masing-masing gambar. Tadi kelompok 2 Bu Arianti, Pak Dedi. Baik bu. Untuk pertanyaan pertama, tuliskan nama masing-masing gambar. Bisa kalau ke atas bu. Oke, ya Nak, ya maaf Nak. Yang gambar pertama itu kotak surat ya bu. Kotak surat, iya. Yang kedua, Yang kedua itu lemari pakaian bu. lemari pakaian. Lalu yang ketiga itu gambar kardus ya bu. Gambar ya kardus. Yang keempat penghapus ya bu, kayak penghapus. Penghapus. Yang kelima itu penghapus Ini pencuci piring ya, Bu. iya, cuci piring. Dan yang keenam yang paling itu dadu bu. Karena ini biasa kan ditemukan sehari-hari kan. Iya bu. Ibu harap semuanya pasti tahu namanya. Ada yang nggak tahu namanya? Ada? Tahu semua kan? Tahu bu. Oke. Lalu yang kedua, di sini kan kelompokkan masing-masing gambar ke dalam kubus atau balok. Siapa yang mau, Nak? Kelompok berapa yang mau? Kami bu kelompok 4. Oke. Yang kelompok balok itu ada spot, ada lemari, ada penghapus bu. Oke. Sementara yang kubus ada dadu, ada kotak surat, sama ada itu aja ya. Itu kardus ya bu? Kardus. Ada kardusnya. Tadi nomor 3 nih kardus. Ya. Itu bu 3. Jadi ada yang lain, ada yang lain? Coba kelompok yang lain ada komentar? Sama bu. Oh, sama. Setuju bu. Oke.
Jadi dari sini ada 3 yang berbentuk kubus dan 3 yang berbentuk balok. Nah, untuk yang nomor 3 ini kan semalam udah bagikan LKPD ini supaya dicari di sekitar kita benda yang berbentuk kubus dan balok. Sudah? Sudah Bu. Sudah dikerjakan ini, sudah disediakan? Sudah Bu. Kelompok siapa yang mau yang hanya menyajikan atau menyebutkan mempresentasikan 5 benda kubus dan 5 benda balok? Kelompok berapa? Ada? Kelompok Kelompok 4 Ibu Musdalifah Ya Bu, ya Bu. yang ada di sekitar Yang ada di yang sekitar, berbentuk Bu. kubus ya. Yang berbentuk kubus. Ini Bu, yang dekat saya ada kotak punya rambut Bu. Oke, 1. Baru ada Tupperware Bu. Tupperware ya. Ya Bu. Lalu Baru Bu ada ini laci kami Bu, kayak kubus bentuknya Bu. yang berikutnya laci, Kotak kapur ada ini Bu di rumah Bu. kotak kapur. Udah berapa itu, Nak? Kubusnya udah 4 Bu. Kotak kapur ya. Ya Bu. Satu lagi, Satu lagi satu lagi ada dadu Bu. dadu. Untuk benda yang berbentuk balok ada nggak di situ? Ada Bu, cok apa tempat cok sambu Bu. Apa namanya? Dispenser kami juga Bu, kalau Bu. Nah, Dispenser. Bu. Lalu Kotak kacamata mama tuh Bu. kotak kacamata. Iya Bu. Lalu tadi ada kulkas ya. Ya Bu. Kotak pensil tuh Bu, kalau bisa. Remote kami pun kayak balok Bu. Kayak ya? Nggak balok dia? Iya nggak milik kami memang Bu, agak lembut ada lembutnya. Oh, jadi itu termasuk apa? Ruang kamar. Oh iya aja Bu. Ruang kamar Bu. Ya Ruang Bu ya. kamar mandi. Tempat pensil tadi ya, baru ruang kamar mandi. Iya Bu. Oke. Semua anak ibu pada pintar-pintar ini, semua udah tahu apa itu kubus, apa itu balok tanpa diperkenalkan. Karena ini sudah dipelajari di tingkat sebelumnya kan, Nak? Iya Bu. Iya, oke. Kemudian yang untuk nomor 4, temukan di sekitarmu, nah ini, kotak atau kemasan yang berbentuk kubus dan balok. Berarti yang antara 3 dan 4 ini udah terjawab kan? Udah? Sudah Bu. Nah, Sudah Bu. oke. Kemudian untuk kegiatan 2, kegiatan kita yang kedua ini, bisa dibaca kan? Nampak tulisannya? Nampak, Nak? Nampak Bu. Oke Bu, bagus. Nah, kalau seperti ini juga segera dikerjakan secara berkelompok ya, Nak. Untuk ini langsung dikerjakan, Ibu kasih waktunya 5 menit. Bisa kan? Bisa Bu. Ini hanya 1. mengiris dan merebahkannya. Oke, 5 menit. Udah? Udah ada kelompok yang siap? Oh, udah ada kelompok
kelompok yang siap. Kelompok 5 lah dulu. Kelompok 5. Coba dipresentasikan hasil kerjanya. Iya Bu. Diperbesar Ibu. Diper- Ini hasil kiriman dari kelompok 5. Coba dipresentasikan nak. Ini kami dapatkan bentuknya balok Bu. Bentuknya balok. Ini biasa kita lihat. Coba dipresentasikan lah nak ya. Ini balok, kemudian kami potong di sisi-sisinya sehingga bisa direbahkan gitu. Lagi Bu. Udah? Iya Bu. Itu aja. Kelompok yang lain? Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 1, Pak Arianus, Untuk kubus bukan dapur. bentuk kubus. Iya. Kayak kardus. Ini sebuah, coba dipresentasikan nak. Ini apa? Kardus bukan kubus. Jadi baginya setelah kami potong-potong, jadi seperti ini bentuknya. Oke, yang lain ada nak? Coba yang lain ada? Kelompok 3 ada? Ada tanggapan? Ada? Kenapa pada diam? Sama hasilnya Bu. Oh, sama ya. Jadi kegiatan 2 ini udah selesai, udah terjawab kan? Udah Bu. Udah. Udah Bu. Tadi yang bentuk kubus itu apa namanya? Kelompok, tadi mau presentasikan kelompok berapa? Kelompok 5. Kubus nak, Iya. bentuk Kelompok kubus. 1. Oh, kelompok 1, Pak Arianus ya? Iya Bu. Itu namanya tadi apa, Pak Arianus? Apa Bu? Kubus yang tadi itu namanya apa? Kardus. Kardus. Untuk bentuk balok kelompok 5 ya? Iya Bu. Itu namanya tadi Kotak dan Bu. kotak susu ya? Oke. Iya. Jadi udah diiris, udah tahu kan seperti apa bentuknya kan? Nah, Iya Bu. dari langkah 2 dan 3 apa yang bisa didapatkan? Langkah 2 tadi iris beberapa rusuk pada benda berbentuk kubus, buka dan rebahkan. Kemudian langkah 3 itu yang diiris itu adalah balok, dibuka dan direbahkan. Apa yang Anda dapatkan? Bu Arianti bisa? Oh, Pak Mario. Jaring-jaring Bu. Jaring-jaring. Jaring-jaring Hah? gabungan dari 2 buah. Dari jaring-jaring yang bentuknya seperti bata Bu. Persegi panjang. Itu namanya jaring-jaring apa? Jaring-jaring balok Bu. Oh, jaring-jaring balok itu irisan dari balok itu disebut jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok itu kan? Itu Kemudian untuk irisan dari kubus disebut dengan jaring-jaring. Jaring kubus. jaring-jaring kubus. Oke. Itu kan kita mendapatkan jaring-jaring kubus dan balok dari benda konkret. Udah paham di situ? Nah, ada pertanyaan? Bu, konkret itu apa Bu? Konkret itu ada yang bisa jawab nggak?
konkret itu nyata Ibu. Oke, nyata. Makanya tadi kan Ibu minta beberapa teman kalian menyebutkan benda kubus, balok yang ada di sekitarnya. Itulah yang namanya konkret. Bisa kita pegang, itu kan bisa kita lihat. Udah paham Pak Mario? Udah Bu, udah. Oke. Itu hasil irisan dari kubus tadi disebut apa? Jaring-jaring Bu. Jaring-jaring kubus. Hasil irisan dari balok disebut Jaring-jaring. jaring-jaring balok. Pada pintar-pintar semua anak-anak ibu ini ya. Makasih. Enggak ya, enggak pintar ya, enggak dijawab. Pintar Bu tadi. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, jadi itu satu kesimpulannya kan dari apa? Dari hasil diskusi itu kan? Iya Bu. Apa itu tadi jaring-jaring bangun ruang? Nah, jaring-jaring bangun ruang itu apa? Sebuah bangun ruang jika dipotong kemudian direbahkan akan terbentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dia pada aplikasi GeoGebra. Seperti apa itu kubus dan jaring-jaringnya. Ibu harap ini aplikasi ini di-download lalu dipelajari ya nak. Jadi yang pertama cara menggambar jaring-jaring kubus. Kita klik dulu dia tadi apa? Poligon. Tadi kan diklik ini poligon kan? Lalu diklik pada titik. Ini titik A. Dia di titik 0,0 lalu ada titik B dihubungkan ke titik C, dihubungkan ke titik A, lalu dari titik A dihubungkan ke titik dan titik D dihubungkan ke titik A. Nah, di sini yang terlihat apa? Persegi Bu. Ini bentuk dari persegi. Lalu kita akan buat bentuk bangun ruang dari persegi itu apa? Ada yang tahu nggak? Kubus Bu. Kubus. Nah, untuk menggambar kubusnya, ini kita klik pada ini tadi ada, ini tahu kan? Diagram kartesius ini dimensi 2 namanya. Lalu yang di sebelahnya ini adalah dimensi 3. Dimensi 3 ini untuk bangun ruang. Nah, kita klik di dimensi 3, kita pilih dia kubus. Setelah itu kita klik. Udah terbentuk kubusnya kan? Nampak kan? Nampak kubusnya? Mantap kan aplikasinya kan? Jadi ibu harap semuanya mendownload dan mempelajari supaya pelajarannya semakin mudah ya nak. Nah, ini kan kubus. Kita mau buat jaring-jaring kubus. Nah, kita pilih dari menu tadi yang kita pilih pertama kubus. Lalu pilih dia net. Kemudian setelah dipilih net, klik di kubusnya. Nah, terlihatlah ini jaring-jaring kubus. Udah paham kan? Sama nggak? Sama nggak tadi dengan yang hasil irisan kita itu? Sama nggak? Sama kan? Nah, dari sini apa yang bisa dilihat? Apa yang bisa disimpulkan? Kalau misalnya ini mau kita hilangkan kubusnya, kita mau lihat hanya jaring-jaring, bisa di dimensi 2-nya. Atau bisa juga kita hilangkan kubusnya. Ini. Apa yang bisa dilihat? Jaring-jaring kubus. Iya, jaring-jaring kubus. Kalau diperhatikan ini apa? Ada berapa persegi? Perseginya ada 6 Bu. Perseginya ada 6. Jadi kubus itu kalau diiris tadi dia terbentuk dari 6
sisi 6 persegi. Nah, persegi itu tahu apa rumus luasnya? sekali sisi Sisi kali sisi. Jadi yang pertama ini sisi kali sisi. Berarti luas dari kubus ini apa? Luas permukaannya apa? Ada yang bisa? 6 kali 6 dikali sisi Bu. 6 dikali sisi kali sisi. Karena dia terdiri dari 6 buah persegi. Oke. Sampai di sini paham? Paham Bu. Gak ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut. Ini tadi apa namanya, Tahe? Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus, masuk bahasa Bataknya. Jaring-jaring kubus. Nah, sekarang kita ke apa tadi materi kita yang kedua? Balok. Oke, balok. Kita mau buat balok. Untuk balok sama caranya. Perhatikan caranya ya, Nak. Iya Bu. Klik dulu dia. Jadi tadi dipilih menu poligon ya. Baru diklik itu titik A. Lalu diklik dihubungkan ke titik B. Dihubungkan ke titik C. Dihubungkan ke titik D. Lalu dari titik D dihubungkan ke titik A. Jadi ini gambarnya apa? Balok Bu. Persegi panjang Bu. Persegi panjang. Ini masih persegi panjang. Nah, sekarang kita mau buat balok kan? Ya Bu. Kita ulang dulu, ada kesalahan teknis ini. Tadi dipilih poligon, baru pilih poligon, klik titik A, hubungkan. Lalu dihubungkan ke titik B, hubungkan ke titik C, hubungkan ke titik D, lalu ke titik A. Ini namanya persegi panjang. Setelah itu maaf ibunya masih gaptek, masih baru belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya, Nak. Ya Ibu. Nah, sekarang kita mau buat balok kan? Kita pilih paksa ke prisma atau silinder, diklik di dimensi 3. Nah, kalau balok itu ada tingginya. Kita isi, kita mau buat berapa tingginya, terserah. Kalau misalnya 1, klik OK. Nah, langsung muncul kan? Ini bentuk apa? Balok atau kubus? Balok kan? Nah, balok. Ini balok. Tadi pada kegiatan diskusi, baloknya diiris, terbentuk jaring-jaring balok kan? Sekarang kita buat jaring-jaring balok. Pilih net. Nah, lalu diklik di baloknya. Nah, terlihat kan? Udah nampak? Nampak kan? Inilah namanya jaring-jaring jaring-jaring balok. Nah, dari sini perhatikan bagian dimensi ini, dimensi 2 dia. Ini dimensi 3. Apa yang bisa disimpulkan? Ada yang sama Bu. Apa yang sama? Yang mana yang sama? Yang kecil sama yang kecil, yang kiri sama yang kanan. Oke. Jadi yang sama Bu. Jadi yang sama itu kalau misalnya biar lebih jelas, misalnya kita mau buat warna, boleh kan? Boleh, Biar Bu. lebih paham mana yang sama. Ini sama dengan ini. Kita buat Bu. warnanya sama. Lalu kiri dengan kanan ya. Hijau Bu, hijau ya, kiri sama kanan. Lalu ini sama kan? Jadi udah tahu di sini mana yang sama kan? Nampak kan? Ya Bu. Nah, dari gambarnya udah tahu nggak? Harus sudah tahu lah karena itu udah lewat. Rumus luas dari persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Jadi untuk balok dia ada tinggi kan? Nah, kan ini ada, kalau tadi perhatikan 3 pasang dia berbeda kan? Maka luasnya
seperti apa? Ada yang bisa? Banyak. Dua kali luas pertama, tambah 2 kali luas kedua, tambah 2 kali luas ketiga, Bu. Kalau dimisalkan tadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi, jadi seperti apa dia? 2 kali panjang kali lebar, itu yang luas pertama. Tambah Oke. 2 kali panjang kali tinggi, luas kedua. Tambah 2 kali lebar kali tinggi, Bu. Itu luas ketiganya. Oke, yang lain ada menambahkan atau ada yang berkomentar? Sama. Sama ya? Ada yang tidak jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelasnya Bu. Oke, jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pelajaran hari ini? Dari kegiatan diskusi, dari penjelasan Ibu pada GeoGebra, apa yang bisa didapat? Apa itu, Nak? Yang balok, Ibu. Yang mana aja boleh. Apalah kesimpulannya? Balok tersusun dari persegi panjang, Bu. Sementara kubus tersusun dari persegi. Lalu yang berikutnya, ada yang lain menambahkan? Sisi-sisi kubus ada. Sisi kubus ada 6. Menambahkan, Bu, sisi kubus ada 6 yang besarnya sama, Bu. Oke, kalau dihubungkan tadi, kalau diperhatikan, tadi kan kita sudah buat jaring-jaring. Nah, coba dihubungkan ke sana. Apa yang bisa disimpulkan, Nak? Apa? Dari jaring-jaring tadi kan nampak. Kita bisa menemukan apa? Luas permukaan. Permukaan, Bu. Nah, ada luas permukaan kubus, ada luas permukaan balok. Tadi luas permukaan kubus 6 kali luas persegi. Berarti 6 dikali sisi kali sisi. Atau itu sama dengan 6S kuadrat. Angkat dua Bu. Oh. Untuk balok, luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar tambah. Ayo, siapa yang bisa? Kali tinggi, obat tinggi. Sama dengan Lebar kali panjang kali tambah lebar kali tinggi. mudah kan memahaminya kan kalau langsung kita dapat dari hasil diskusi. Paham kan tentang luas permukaan kubus dan balok, Nak? Paham, Bu. Paham. Paham Bu. Nah, di sini ada soal. Coba Ibu Arianti dibacakan. Sebuah papan berukuran 0,5 meter kali 1 meter. Papan tersebut akan dibuat membentuk kotak pembungkus kado dan berukuran 10 cm kali 12 cm kali 20 cm. Dan kotak kado yang akan dibuat sebanyak 100 buah, maka berapa banyak 5 karton yang dibutuhkan? Nah, dari hasil pembelajaran kita tadi, ini bisa kan dikerjakan kan? Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bisa kan? Aku Bisa. Ya, Bu. Kenapa nggak semangat? Udah pada lapar ya? Mana suaranya? Mana suaranya? Cuma 2 orang yang bersemangat, yang bersuara. Yang lain Ada, Bu. Ada, Bu. ada kan? Sudah? Sudah selesai kan? Oke, sudah? Oke, sudah.
hasil pekerjaannya. Pak Samsul ada? Ada? Ada Ibu, ada. Ah. Coba dipresentasikan. Iya, dari hasil diskusi kami Bu, luas karton boleh diperbesar Ibu, kurang jelas. Hurufnya Bu, Kurang jelas ya? bukan hurufnya Bu, terlalu ini Bu. Terlalu rapat. Iya. Oke, udah Bu. Luas karton kaca kali lebar. Jangan kan 50 cm kali 100 cm sama dengan 5000 cm kuadrat. Nah, luas permukaan mata kado diperbesar yang tadi Bu. Ini makin kecil. Rumusannya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, sama dengan 2 kali 10 kali 12 tambah 10 kali 20 ditambah 12 kali 20 cm wujud sangkar, sama dengan 2 kali buka kurung 120 ditambah 200 ditambah 240 cm wujud sangkar, sama dengan 2 kali 560 cm bujur sangkar, sama dengan 1120 cm pangkat 3. Itu Pangkat 3 ya Bu? 2, pangkat 2. Iya. Oke. Untuk membuat 100 buah kotak kado dibutuhkan karton minimal sebanyak 100 dikali 120 dibagi 5000 sama dengan 20. Itu hasil diskusi kami Bu. Oke, terima kasih. Ada Iya, tanggapan, sama. Nak? Ada tanggapan? Ada yang lain? Ada tanggapannya? Sama Bu. Sama ya? Sama Bu, Oke, jadi sama Bu. Ibu harapkan materi ini terutama penggunaan GeoGebra-nya supaya lebih diperdalam. Lalu untuk tugasnya Ibu akan share melalui grup kita, dikumpulkan hingga jam 7 malam ini ya Nak. Iya Bu. Oke. Bu, Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita, silakan Pak Mairio pimpin doa pulang. Ada? Bisa dengar? Dengar, dengar. Benar Bu. Oh, Pak Mairio mungkin lagi. Pak Mairio di mana? jaringan kayak Bu. Oh, Pak Arianus lah, Pak Arianus. Silakan pimpin doa penutup pembelajaran. Oh iya, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada kesempatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selesai. Pelajaran kita telah selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, Nak. Iya Bu. Dan selamat siang.